Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan iktikaf singkat kita pada kesempatan siang hari ini seluruhnya disertai dengan rahmat, berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Atas pertolongan Allah kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Salat zuhur berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga langkah ini menjadi sebab Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Allah berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Ya, seandainya Allah tidak memberikan kemuliaan kepada kita berupa pertolongannya dan kasih sayangnya, maka benar-benar kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Makanya syukur dengan pertolongan Allah, dengan terus meminta kepada Allah supaya diperbaiki terus ibadah kita, diperbaiki terus rasa syukur kita kepada Allah. Dengan doa yang diajarkan Rasulullah SAW, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah supaya menjadi hamba-Mu yang pandai berzikir, pandai bersyukur, dan terus semakin memperbaiki ibadah-ibadahku ya Allah. Bapak Ibu jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan pembahasan kita masih di surah Al-Fajr, surah ke-89. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sumpah-sumpah Allah di 5 ayat pertama, dan hari ini kita melanjutkan dari ayat 6 sampai ayat 14 insya Allah. Sebelum kita melihat isi kandungannya, kita sama-sama bacakan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan dengan kita membacakan ayat-ayatnya, Allah menambah keberkahan dan rahmatnya dalam majelis kita. Amin ya rabbal alamin. Silahkan dibuka aplikasi Qur'annya. Kita baca bersama-sama atau ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad وثمود الذين جابوا الصخر بالواد
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العظيم. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ayat yang ke-6, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, surah ini diawali dengan sumpah. Wal fajri walayalin asyri wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Dan sumpah itu menunjukkan ayat ini adalah benar. Isi yang akan disampaikan adalah sebuah kebenaran dan penting untuk kita perhatikan. Bahkan Allah bersumpah tidak hanya dengan satu makhluknya, tapi Allah bersumpah dengan 5 makhluknya. Ada waktu subuhnya, ada 10 malam, ada ganjil dan genapnya, ada waktu malamnya Allah bersumpah, diulang lagi. Kemudian Allah bersumpah dengan apa? Dikatakan malam ketika berlalu, dan Allah mengatakan di ayat kelima, semua itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Artinya Al-Quran ini hanya akan memberi efek pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau Quran itu tidak mendatangkan hikmah atau petunjuk dalam kehidupan, maka sebenarnya kita bukan orang yang berakal. Karena Quran itu sebagai tadzkirah, peringatan, sebagai petunjuk. Apa yang Allah ingin sampaikan di ayat 6 sampai ayat 14? Ini berbeda cerita, berbeda episode. Episode pertama sumpah Allah untuk meyakinkan yang disampaikan adalah sebuah kebenaran. Episode selanjutnya Allah berbicara tentang 3 kaum yang Allah binasakan, Allah hancurkan, yang pernah hidup di dunia dengan penuh kenikmatan. Kenapa Allah hancurkan? Karena hidup di tengah kenikmatan tapi digunakan kenikmatan itu untuk kesombongan. Sehingga ini pelajaran bagi orang-orang kafir, orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW. Dulu ada kaum yang kuat, ini 3 kaum ini kaum yang kuat, tapi mereka hancur juga ujung-ujungnya. Nah sekarang kira-kira kaum sekarang ini mana lebih kuat dengan kaum-kaum terdahulu? Maka kalau sama perbuatannya, dia sombong, dia mendustakan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkan. Maka kita diminta belajar dari ayat ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu Allah berikan kepada kita memang untuk kita perhatikan. Kalau ada kisah di sana, tujuan kisah itu memang untuk supaya kita mengambil pelajaran, supaya Quran itu fungsional. Jadi kalau cuman baca kisah, misalnya ada kisah Fir'aun, ada kisahnya Abu Lahab, ada kisah-kisah orang-orang yang Allah binasakan, Allah siksa, tapi tidak
ambil pelajaran itu namanya Al-Quran belum fungsional dalam kehidupan, tapi hanya sebatas seremonial. Nah, kita tidak mau. Kenapa? Karena sebaik-baik kalian, kata Nabi, man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Dia belajar Quran. Ini kita sudah belajar Al-Quran, maka termasuk ke dalam golongan khairukum, kata Nabi, sebaik-baik kalian. Tapi ada satu langkah lagi yang harus kita lakukan setelah kita memahami Al-Quran, yaitu untuk kita amalkan. Jadi pelajari, lalu ajarkan, lalu amalkan, supaya Quran menjadi fungsional dalam kehidupan kita. Ya, Allah perintahkan kita, tidakkah kamu, atau dikatakan untuk Rasulullah Muhammad, memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad. Tapi ini pastinya untuk kita semuanya. Memang ada apa kaum Ad? Bapak Ibu dirahmati Allah, kaum Ad itu sebenarnya nama dari salah satu kakek moyang dari mereka sendiri. Jadi ini nama kaum, tapi sebenarnya ini berasal dari nama orang. Jadi Ad ini orang soleh yang memang kebiasaan orang-orang terdahulu itu sebagai penghargaan kepada kakek moyangnya yang soleh, maka namanya dinisbatkan menjadi nama sukunya atau nama kabilahnya untuk sebagai penghormatan. Itulah orang baik. Ini kalau orang baik namanya kita ambil untuk kita nisbatkan sebagai mungkin komunitas, sebagai mungkin nama kampung, itu bagus. Misalnya kampung Abu Bakar. Karena memang orangnya di sini kalau ada kebaikan itu selalu cepat melakukannya. Berarti ini adalah komplek Abu Bakar. Tapi kalau kenyataannya namanya komplek Abu Bakar, tapi orangnya malas berbuat kebaikan, itu harus diganti namanya komplek Abu Jahal itu. Subhanallah. Nah, jadi untuk mengambil nama-nama baik silahkan mengenang nama jalan. Makanya ada nama-nama jalan pahlawan. Di tempat saya itu ada nama jalan Kiai Haji Nur Ali. Tapi jangan ambil yang buruk. Dipakai nama jalan apa tuh? Tatruk, siapa tuh? Yang Turki itu Mustafa. Ya, jangan dipakai kalau itu. Apa manfaat bisa diambil? Atau di sini mungkin jalan ini kita ganti sekarang jalan Fir'aun, astagfirullah. Ya, jadi yang baik silakan kita nisbatkan, itu memang dari dulu orang-orang Samud, orang-orang Ad, mohon maaf, mereka menamai nama kabilah atau suku mereka dari salah satu nama kakek moyang yang saleh, Ad namanya. Ya, itu kaum Ad. Kalau ditarik ke atas, itu kan sebenarnya ada keturunan dari Nuh alaihissalam. Ad bin Aus bin atau siapa dikatakan bin Sam lalu bin Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu punya anak 4. Ada Kan'an, ada Sam, ada Ham, ada Yafif. Yang Kan'an itu yang tenggelam, kafir, mati. Yang 3 ini tidak. Nanti dari Sam itu lahir keturunan yang hidungnya mancung, orang-orang Eropa tuh, ya Spanyol, termasuk orang Padang kayaknya, subhanallah. Yang keturunan Afrika itu dari Ham, Afrika tuh. Nah, Yafif ini orang-orang yang dikatakan dari yellow rice, ras yang kuning-kuning tuh, ada Cina, ada Mongol. Nah, kita Indonesia dari mana? Kita nggak ada, campuran kita ini. Makanya yang ke Syaman itu, yang ke Samsaman itu ya agak-agak kuning langsat begitu. Tapi kalau yang ke Haman itu ya sawo gelap. Belum matang soalnya, subhanallah. Nah, kita ini campuran. Makanya Indo itu kan ya campuran ya. Nah, Indomie pakai telur itu kan dicampur. Aduh, siang-siang ngomongin Indomie nih. Subhanallah. Nah, itu keturunan dari Nuh alaihissalam. Itu kaum Ad. Nah, kaum Ad ini tinggalnya di mana? Disebutkan di ayat ke-7. Makanya kalau baca sebenarnya adabnya kalau membaca ayat 67 itu di wasol. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'adin irama dzatil imad. Kenapa? Supaya kita sempurna memahaminya.
Karena ini pertanyaan kalau diputus seolah-olah seperti belum terjawab. Makanya kalau disambung sudah lengkap sempurna. Siapa kaum Ad itu? Kaum Ad adalah Irama Dzatil Imad. Mereka itu orang yang tinggalnya di Iram. Iram itu kalau Bapak Ibu lihat peta antara Oman dan Hadramaut. Itu ada satu tempat namanya Iram. Tempatnya berbukit, ya, berbukit pasir begitu. Disitulah kaum Ad tinggal, Iram. Itu nama negeri. Dzatil Imad, ya, Dzatil Imad. Di sana mereka itu punya bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Subhanallah. Ini orang-orang dulu itu tidak punya teknologi yang canggih, tapi kalau lihat bangunannya, itu tinggi-tinggi, Pak, kokoh. Makanya disebutkan di sini, ya, Irama Dzatil Imad. Ya, Irama Dzatil Imad. Dzatil Imad itu maksudnya adalah tiangnya sangat tinggi dan sangat kokoh. Itu orang-orang Ad. Bahkan dikuatkan lagi dalam ayat 8, allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Bangunan itu belum pernah dibangun di suatu kota di negeri-negeri yang lain, nggak pernah ada. Jadi kalau sekarang kita ingin melihat di bangunan-bangunan manapun, tidak ada seperti bangunan kaum Ad. Itu saking kuatnya kaum Ad. Tapi mereka sombong. Dulu ada manusia kuat, tapi tidak sombong. Artinya tidak semua orang yang kuat itu sombong. Contohnya siapa? Yang punya kekuatan. Ini dahsyat juga kekuatannya, tapi tidak ada kesombongan dalam dirinya, tapi tawadhu dia. Nabiullah Daud alaihi salam. Nabi Daud itu kuat, Bapak. Nabi Daud itu terkenal bisa melunakkan besi, kan? Kita jangan ngaku kuat, melunakkan istri saja susah. Ngaku sok kuat, subhanallah. Nabi Daud tuh kalau bikin besi, bikin kursi, itu besi keras, dibentuk dengan tangannya, persis kayak mainan anak-anak, apa tuh namanya? Apa? Sekuisi gitu ya. Ya, dibentuk gitu. Coba kebayang nggak kalau sekarang punya kemampuan begitu? Ini orang sombongnya naudzubillah. Dia pamer tuh di tengah jalan, besi dibuat yang aneh-aneh. Itu Nabi Daud punya kekuatan itu. Batu juga sama, tanpa dengan alat, tanpa dengan pemanas, tapi bisa melunakkan. Dan Daud alaihissalam tidak sombong. Tapi kaum Ad, ya, naudzubillah, kaum Ad itu mereka ada kesombongan. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kaum Ad itu dia bisa membangun satu bangunan yang tidak akan pernah bisa dibangun oleh kaum-kaum yang lain. Pada masa itu, ya, pada zaman itu. Itu tentang kaum Ad. Bapak Ibu dirahmati Allah. Wa thamudal ladzina jabu sakhra bil wad. Yang kedua Allah cerita tentang satu kaum yang berbeda. Namanya Thamud. Namanya Thamud. Tapi sebelum kita lihat ke kaum Thamud, kaum Ad ini nabinya siapa? Nabinya Hud. Jadi kaum Ad ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, saya terlewat tadi. Kaum Ad ini diberikan kekuatan yang begitu hebat, tapi ternyata kekuatan itu membuat mereka sombong dan durhaka kepada Allah. Sehingga Allah kirim satu orang nabi untuk mengingatkan kepada mereka. Apa kesombongan yang mereka lakukan? Menyembah berhala. Jadi kaum Ad itu kaum yang pertama kali menyembah berhala setelah di masa Nabi Nuh alaihissalam semua orang kafir habis terkena banjir bandang. Karena kan keturunan Ad ini dari keturunan yang ikut di kapalnya Nuh kan saat itu. Ada beberapa orang 80-an itu ikut. Di antaranya ini 3 anaknya ini hidup. Kan'an sudah mati tenggelam karena tidak ikut kapal. Nah yang 3 ini melahirkan generasi tadi. Ada Sam dengan keturunannya, ada Ham dengan keturunannya, ada Yafif dengan keturunannya. Nah kaum Ad ini adalah kaum yang dia keluar dari keturunan yang namanya Sam. Tapi mereka adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah orang kafir dihancurkan saat itu. Makanya Allah kirim satu orang nabi namanya Hud alaihi salam.
Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka menerima dakwahnya Hud? Tidak. Jadi para nabi itu Pak, kalau kita lihat kisah mereka dalam berdakwah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dikirim nabi lalu umatnya langsung beriman, tidak. Apalagi dakwah tauhid itu nggak gampang. Ya, ketika Nabi Hud mengingatkan kepada umatnya, jangan sembah berhala, sembahlah Allah. Apa jawaban mereka? Naudzubillah. Mereka mengatakan, ya Hud, inna lanaraka fis safahah, inna lanadhunnuka minal kadzibin. Hud, kami itu mendengarmu atau memandangmu itu adalah orang-orang yang bodoh. Subhanallah. Seorang nabi diutus untuk memberi peringatan, dihina, Nabi Hud ini bodoh ini. Dan mereka mengatakan kami memandangmu seorang pendusta saja. Ya, lakadzibun. Bapak Ibu dirahmati Allah, pelajaran dari kisah ini kita bisa ambil bahwa dakwah untuk menyebarkan tauhid atau mengingatkan orang kepada menyembah hanya kepada Allah itu tidak mudah. Kalau dakwah ngajak orang sholat itu mah gampang, ya kan? Sholat, ayo sholat, ngaji, baca Quran, zakat, infak, sodakoh, itu mah mudah, jarang ditentang. Tapi kalau Bapak Ibu coba, seandainya di satu kampung misalnya ada orang nyembah pohon, ya dia letakkan sesajen tuh setiap malam Jumat mungkin. Coba Bapak kumpulkan masyarakat itu, katakan ini kesyirikan, jangan percaya kepada pohon ini. Kira-kira di demo nggak kita itu? Wah, nggak ada yang langsung bisa diterima itu, dan itu susah. Bisa jadi kalau kita kalah Pak, diusir kita dari kampung. Naudzubillah. Ya, saya punya tetangga, baru kemarin beliau cerita di kampung beliau itu sebut nama atau enggak nih? Ya, adalah satu kampung. Jadi ketika kakaknya meninggal, baru-baru ini bulan kemarin ini, kakaknya meninggal itu tidak langsung dimandikan, tidak langsung dikafani, tidak langsung disolatkan. Kenapa? Karena harus menunggu satu-satunya orang yang memang sudah menjadi tradisi, harus dia yang melakukan prosesi memandikan, mensolatkan, mengkafani. Jadi kalau orang ini nggak ada Pak, tunggu besok ya besok. Itu tradisi itu. Dan itu keluar daripada syariat Islam. Syariat Islam mengajarkan jenazah terbaik itu adalah segerakan. Jangan ditunda-tunda. Salah satu yang harus disegerakan menguburkan jenazah. Bahkan yang lebih kaget lagi, saya mendengar cerita beliau itu ketika memandikan jenazahnya itu ditonton oleh semua orang. Naudzubillah. Ya, ada tuh daerah, saya enggak sebut nama ini. Nanti japri kalau mau tahu. Subhanallah. Nah, itu ada, dan ini susah. Saya sampaikan kepada tetangga saya karena qadarullah memang beberapa bulan yang lalu saya mengadakan praktek fikih jenazah tuh, dari memandikan sampai menguburkan. Sudah saya ajarkan tuh para tetangga di komplek saya tinggal, saya sampaikan harusnya antum langsung eksekusi, nggak bisa Ustaz. Saya ditahan oleh keluarga. Wah, saya sendiri ya kalah saya, subhanallah. Ya, jadi ternyata memang ada. Dan inilah yang dirasakan para nabi. Makanya tidak heran Rasulullah ketika dakwah ya dikatakan ubudullah wala tusyriku bihi syai'an, kata Rasulullah, sembahlah Allah, jangan sekutukan sesuatu apapun. Tidak langsung diterima. Rasulullah dikatakan, Muhammad gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad merusak agama nenek moyang, Muhammad memecah belah. Itu resikonya. Ya, dan ini sebenarnya adalah kewajiban kita. Jadi kalau kita melihat kesyirikan itu seharusnya lebih heboh dari sekedar kita melihat perzinahan, Pak. Iya, cuman yang terjadi apa? Lebih heboh melihat perzinahan kan? Padahal zina itu dosa yang tidak membuat pelakunya kekal di neraka kan? Kalau dia mati belum tobat dari zinahnya, ya dia di neraka dulu, baru kalau sudah bersih naik ke surga. Tapi kalau syirik kan tidak bisa. Dia mati membawa kesyirikan, khalidina fiha abadan.
Cuman kita lebih heboh kalau ada 2 orang laki-laki perempuan bukan mahram masuk ruangan. Heboh tuh, satu kampung gerebek. Tapi kalau ada orang nyembah pohon, coba ada nggak yang berani gerebek? Tidak ada. Nah, ini tugas. Jadi kalau nanti Bapak ada yang 2 orang bukan mahram tuh, di sampingnya ada yang nyembah pohon, itu dulu yang digerebek, Pak. Atau langsung dua-duanya lah, tapi adil. Subhanallah. Nah, itu dikatakan betapa susahnya dakwah urusan tauhid. Itu terjadi kepada Nabi Hud alaihissalam. Lalu Allah cerita tentang satu kaum yang lain, wa thamud alladzina jabu sakhra bil wad. Dan terhadap kaum Thamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Satu kaum lagi ini, kaum Thamud namanya, adalah kaum Nabi Saleh. Kalau kaum Ad, kaum Nabi Hud. Jangan ketuker ya. Kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Ya, kaum ini terkenal kaya raya. Sultan pada zamannya. Ya, kenapa? Karena mereka punya 3 kelebihan. Allah kasih. Yang pertama, mereka ahli dalam bercocok tanam. Kalau mau belajar cocok tanam, cari sejarah kaum Thamud. Ya, di mana tuh bukunya? Kalau ingin ahli beternak, itu kaum Thamud namanya. Jago peternakan. Ahli arsitektur, itu kaum Thamud juga namanya. Ini mereka bukan kaleng-kaleng, Pak. Itu yang namanya bukit dipahat. Jadi rumah. Kalau mau bentuk rumah jadi pintu ya pintunya, jendela. Ya. Dan bukan minimalis, maksimalis, Pak. Kita mah baru minimalis sudah GR, subhanallah. Itu dipahat. Itu dan tidak ada teknologi secanggih seperti sekarang. Maka inilah yang membuat kaum Thamud mereka itu menjadi sombong. Kenapa? Karena punya kemampuan, punya kekayaan, punya kesuksesan, sampai dikatakan ketika diutus Nabi Soleh kepada mereka, mereka merespon dengan menghina Nabi Soleh alaihissalam. Oh, Soleh itu adalah gila, pendusta, sama dengan Rasulullah SAW. Ya, orang bodoh. Naudzubillah. Ya, ini 2 kaum yang digambarkan di dalam ayat 6, 7, 8, 9. Sampai ada ungkapan kaum Ad itu, wa qalu man asyaddu minna quwwah, itu kata Quran kan. Sampai saking sombongnya kalau kaum Ad tadi ungkapan kesombongannya, wa qalu man asyaddu minna quwwah. Mereka mengatakan siapa yang lebih kuat daripada kami? Enggak ada. Ya, siapa yang lebih hebat daripada kami? Tidak ada. Ya, sementara kaum Thamud ya menghina kepada nabinya karena dianggap Soleh itu datang untuk merusak atau merusak kepercayaan yang sudah mereka bangun terhadap Tuhan-Tuhan berhala mereka. Kan terkenal Nabi Soleh itu kaumnya minta unta keluar dari batu itu kan. Ya, minta yang tidak mungkin. Padahal memang nggak mau beriman. Kalau kamu bisa ngeluarin unta dari batu, saya beriman katanya. Ternyata dibuktikan oleh Allah, diberikan mukjizat keluar, tetap saja tidak beriman. Disuruh menjaga untanya, justru untanya dibunuh. Naudzubillah. Ini kaum Thamud namanya. Lalu Allah cerita tentang Fir'aun. Ayat 10. Wa fir'auna dzil autad. Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Fir'aun ini bukan nama orang. Mungkin sebagian kita sudah tahu, tapi mungkin ada yang belum tahu. Fir'aun ini bukan nama orang, tapi gelar orang tertinggi di Mesir. Namanya Fir'aun. Kalau gelar tertinggi di Habasyah namanya Najasyi. Rajanya Najasyi. Mesir rajanya Fir'aun. Romawi rajanya Kaisar. Indonesia rajanya dangdut. Subhanallah. Indonesia presiden, Pak. Indonesia presiden itu tertinggi. Nah, Fir'aun ini kalau dilihat dari sejarahnya tidak cuma satu, bukan hanya ketika di zaman Musa alaihissalam. Bahkan ada 31 dinasti. Nabi Yusuf juga tinggal di Mesir. Artinya Nabi Yusuf pernah dipimpin oleh Fir'aun juga pada masa itu. Tapi Fir'aun ke-19. Ya lumayan jaraknya itu. Nah, Fir'aun ini
Dia punya autad. Ya, Al-Quran menggambarkan wa fir'auna dzil autad. Apa autad itu? Ulama beda pendapat. Yang pertama, autad itu disebutnya pilar yang sangat besar, ujungnya tajam. Bapak Ibu bayangkan, Monas, tahu Monas? Ya, ini lebih besar daripada Monas, tinggi, ujungnya tajam, tapi tidak terbuat dari emas. Ya, hanya bedanya itu. Jadi kalau bangunan-bangunan seperti di Turki itu, nah itu adalah bangunan-bangunan yang disebut autad namanya, yang tinggi, ujungnya tajam. Coba googling tuh ada tuh. Itu namanya autad. Yang pertama. Kenapa dibangun seperti ini? Untuk menunjukkan bahwa Fir'aun ini kokoh, punya kekuatan. Makanya dibangun simbolnya dengan pilar yang sangat besar. Yang kedua, autad itu juga disebut piramid. Piramid yang ada di Mesir itu menurut ahli sejarah kira-kira 4.500 tahun yang lalu dibangun. Tapi sampai hari ini Bapak Ibu masih kokoh. Coba ada peneliti untuk dia mencoba untuk meresearch ini bagaimana cara membangunnya. Kita mah nggak usah jauh-jauh piramid, Pak. Borobudur saja bingung kan? Kita punya itu. Nah, maka termasuk salah satu dari 7 keajaiban dunia. Kabarnya ada nambah 1 keajaiban dunia. Orang yang ngaji sambil tidur. Itu termasuk keajaiban dunia itu, subhanallah. Kok bisa gitu ngaji sambil tidur? Tapi tidurnya ibadah, subhanallah. Nah itu dikatakan autad. Yang kedua disebutnya adalah piramid. Yang ketiga, autad itu 1 tiang yang dipakai Fir'aun untuk mengeksekusi orang-orang yang membangkang kepada Fir'aun. Itu seperti tiang tinggi, Pak. Tapi ada ada seperti salib ya, seperti salib itu digunakan untuk mengeksekusi orang-orang yang membangkang. Nanti diikat, dipaku. Jadi kalau membangkang tuh ditarik ke tiang itu, tangan kanan dipaku, tangan kiri dipaku, kaki kanan dipaku, kiri dipaku. Ya persis seperti di salib. Itu namanya autad. Dan ini pernah digunakan Fir'aun untuk mengeksekusi istrinya sendiri. Subhanallah, ibunda siapa namanya? Istri Fir'aun siapa? Asiyah. Bukan Aisyah. Aisyah itu nama rumah sakit. Asiyah. Kalau istrinya Abu Jahal? Istri Abu Jahal? Ibu Jahal. Bapak bingung. Gak usah dihafal orang kafir mah. Iya. Buat apa dihafal istrinya Abu Jahal? Mau ngapain? Mau di follow. Cari Ibu Jahal. Jadi kalau ada ibu-ibu yang mengikuti gayanya Abu Jahal, maka namanya Ibu Jahal. Na'udzubillah. Baik. Itu autad. Asiyah pernah dieksekusi di sana. Ini sangat menyedihkan sekali. Kapan Asiyah dieksekusi? Ketika Asiyah sudah diketahui bahwa Asiyah beriman kepada Musa dan Allah. Mengikuti Nabi Musa, beriman kepada Allah, lalu dieksekusi. Bahkan Fir'aun ini, na'udzubillah, sangat tidak punya hati nurani. Jadi Asiyah itu di bawahnya diberi ular berbisa, Pak. Dan Asiyah itu sempat tersenyum. Fir'aun melihat, rasakan itu karena kamu durhaka kepadaku dan mengikuti Musa. Tapi sempat tersenyum dilihat oleh Fir'aun, dikiranya mau tobat. Ketika senyum dikiranya mau tobat, minta ampun kepada Fir'aun. Tapi ternyata tidak. Bahkan Asiyah itu kekuatannya berdoa kepada Allah. Doanya diabadikan dalam surat Tahrim. Rabbi bnili baitan indaka fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumid zalimin. Itu doanya. Ya Allah, bangunkan bagiku Rabbi bnili, atau dikatakan Rabbi Tuhanku, ibni, atau dikatakan ibni itu bukan anak ya, maksudnya bangunkan. Bangunkan untukku. Lihat kalimatnya, Pak. Dia tidak lagi mengatakan bangunkan untuk kami, bukan. Itu isyarat Asiyah tidak mau lagi tinggal bersama Fir'aun. Jadi domirnya untuk dia sendiri. Ya Allah, bangunkan untukku 1 rumah di sisimu indaka fil jannah, di dalam surga. Wa najini minal fir'aun wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan amalnya, perbuatannya.
kata sebagian ulama tafsir, Imam Qurtubi menyampaikan maksud daripada amalnya itu tidak hanya perbuatan fisiknya, perbuatan kasarnya, tapi jangan sampai Fir'aun itu menggauli aku lagi ya Rabb. Sudah tidak mau Asia. Wa najjini, dan selamatkanlah aku min qaumit dhalimin, dari kaum-kaum yang zalim. Walhasil Asia itu mendapat prestasi dari Allah menjadi salah satu dari 4 wanita penghulunya surga. Ya kan? Asia. Makanya pelajaran kalau seorang istri ingin seperti Asia. Ini hadisnya sahih. Jadi siapa yang sabar menghadapi suami yang kasar kepadanya, maka mendapat pahala seperti Asia radhiyallahu anha. Itu para wanita. Jadi kalau ingin seperti Asia, ya mintalah suaminya agar suaminya seperti Firaun. Subhanallah. Ya Allah Ustadz, nggak usah minta, emang udah Firaun dia. La haula wala quwata illa billah. Nah itu namanya autad. Ya, yang ketiga, yang keempat, autad itu disebut juga pasak yang digunakan untuk tenda. Nah Firaun tuh punya tenda-tenda besar. Ketika berkumpul ya orang-orang pasukannya kumpul di tenda itu ada pasaknya, dan pasaknya itu kuat. Nah itu yang dikatakan autad. Ya, jadi bisa pilar yang besar atau piramid, kemudian tiang yang dipakai untuk mengeksekusi orang-orang yang menentang Fir'aun, dan juga autad itu adalah pasak-pasak untuk khaimah atau tenda. Bapak Ibu dimuliakan Allah, Fir'aun ini juga raja yang terkenal dengan kezalimannya. Kezalimannya itu direkam di dalam Al-Quran, diantaranya yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dia bunuh anak laki-laki. Kenapa? Karena dia mimpi. Dia mimpi ada api dari Palestina. Karena Palestina itu adalah tempatnya Bani Israel. Paling banyak Bani Israel dari Palestina. Itu ada api jalan ke Mesir, ke istananya, lalu membakar semua rumah-rumah penduduk Mesir. Yang selamat hanyalah milik Bani Israel. Maka Fir'aun datang ke kahin, ke dukun. Lalu minta ditakwilkan mimpinya. Apa kata dukun itu? Sebentar lagi akan ada orang dari Bani Israel yang akan meruntuhkan kerajaanmu. Maka sejak saat itu bayi laki-laki lahir bunuh. Kok Nabi Harun bisa selamat? Nabi Harun lahir ketika belum ada fatwa itu dari Fir'aun. Masih boleh lahir tuh di zaman Harun. Kemudian Musa kenapa selamat? Kan skenario Allah, dikirim ke istana. Ya kan? Dikirim ke istana. Lalu semua wanita tidak bisa mensusui Fir'aun, mensusui Musa saat itu, nggak bisa. Jadi Musa tuh, Asia itu kan juga tidak punya keturunan, tidak bisa menyusui karena tidak keluar asinya. Lalu dicari wanita Mesir, ternyata semua ditolak oleh Musa. Begitu Musa mencoba air susu wanita Mesir, Nabi Musa menolak. Ya mungkin nggak tahu cara menolaknya, mungkin nggak mau nggak enak nih, subhanallah. Ya, maka dicarilah wanita, ternyata Allah pertemukan dengan ibundanya sendiri. Ada wanita ini, dia air susunya keluar, ada air susunya, coba dipanggil, ternyata itu adalah ibundanya Musa alaihissalam. Itu cara Allah, Pak. Ya, dikasih rasa sayang Asia kepada Musa, sehingga karena Fir'aun sadar belum bisa kasih keturunan, ini ada anak Asia sayang, ya sudah biarkan saja. Itu Allah buat skenario luar biasa. Padahal Musa itulah yang kelak akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Laknatullah. Nah maka itu bayi laki-laki dibunuh. Cara membunuhnya bagaimana? 3 cara dilakukan. Yang pertama, kalau ada bayi laki-laki yang lahir, diletakkan di tengah lapangan yang cukup panas. Tanpa diberikan makanan, minuman. Ditinggalkan sampai mati. Itu cara pertama. Yang kedua, disembelih. Yang ketiga, dicelupkan ke air. Itu bayi Pak dicelup seperti sari wangi tahu? Subhanallah. Celup angkat sampai mati. Makanya Fir'aun diazab oleh Allah, ditenggelamkan ke lautan. Sebagaimana dia menenggelamkan anak kecil saat itu. Lalu dihidupkan jasadnya sampai hari ini. Supaya orang melihat sebagaimana dia meletakkan bayi-bayi di tengah lapangan dan orang melihatnya. Itulah adab Allah berikan kepada Fir'aun. Seperti itu Anda melakukan, seperti itu Anda diperlakukan. Kama tadi nutudan.
Itu tentang kezaliman Fir'aun laknatullah. Lalu di ayat selanjutnya, ya, alladzina tagaw fil bilad fa'aktsaru fihal fasad. Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Allah kuatkan lagi, Fir'aun itu sewenang-wenang. Ya, lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu. Maksudnya adalah semua kaum yang Allah ceritakan tadi. Kaum Ad, kaum Tsamud, termasuk Fir'aun. Mereka adalah kaum yang berbuat sewenang-wenang, melampaui batas, togoh. Dan termasuk yang suka berbuat kerusakan di atas negeri. Maka endingnya di ayat 13. Fasabba alaihim rabbuka sauta adab. Karena itu Tuhanmu menimpakan azab kepada mereka. Bapak Ibu dirahmati Allah. Kaum Ad Allah kirimkan kepada mereka angin topan yang sangat dingin. Itu baru angin topan. Gimana kalau ditambah angin lesus? Itu lebih dahsyat lagi. Subhanallah. Itu angin topan sangat dingin. Bahkan digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Wa amma adu fa'arsalna alaihim rihan sarsaran fi yaumin nakisim mustamir. Fi yaumin naksim mustamir. Itu ayatnya. Jadi kaum Ad itu dikirim kepada mereka angin topan yang sangat dingin. Berapa lama? Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. 7 malam 8 hari. Subhanallah, kita dingin saja 1 malam Pak, itu sudah pecah bibir. Sudah berdarah tuh hidung. Coba kalau umroh musim dingin. Itu belum seberapa dengan adabnya Allah. Kalau adab itu berarti lebih dahsyat dari biasanya. Ya, selama 7 malam 8 hari mereka tidak hanya diberi angin tapi diputar-putar di udara. Subhanallah. Itu seperti apa? Bapak tahu ini kapuk itu, kalau kapuk dilepas dari cangkangnya itu kan naik tuh ke atas. Ya diputar-putar ke udara sampai ususnya keluar. Karena sudah kosong, makanya digambarkan ketika dijatuhkan ke atas tanah, apa kata Allah? Mereka jatuh seperti batang kurma yang kosong. Tidak ada satupun yang tersisa dari mereka. Batang kurma kosong berarti tidak ada isi. Kenapa? Ususnya keluar. Karena tubuhnya sudah membeku kedinginan sehingga semuanya keluar. Itu gambaran bagaimana siksaan kepada kaum Ad. Ya, laknatullah, naudzubillah. Dan tidak ada yang tersisa, Pak. Kalau Allah sudah mengadab, nggak ada yang tersisa itu. Yang kedua, kaum Tsamud. Apa adabnya? Dikatakan kaum Tsamud itu wa ammat Tsamuda fa uhliku bitaghiyah. Kaum Tsamud adabnya didengarkan suara pekikan yang sangat dahsyat, suara halilintar mematikan mereka semua. Ya, jadi adabnya itu dari suara. Nah, tentara Allah tuh suara halilintar itu kan. Kalau yang tadi dari tentara Allah namanya angin. Jadi Allah banyak tentaranya. Yang ketiga, Fir'aun ditenggelamkan atau Fir'aun adabnya ditenggelamkan. Ya, dulu ada 12 jalan dibelah lautan, 12 jalan. Bani Israel bisa selamat karena Bani Israel ada 12 kabilah. Dan ketika Fir'aun dan bala tentaranya mengejar, maka Allah tenggelamkan. Ada yang menarik kejadian itu, Pak. Sebenarnya Nabi Musa ketika sudah sampai di ujung selamat dari kejaran Fir'aun, Nabi Musa punya keinginan. Apa keinginannya? Ini kalau tongkat aku pukul ke air, jalanan tertutup, Fir'aun dan bala tentaranya tidak bisa mengejar. Itu keinginan Musa alaihissalam. Tapi Allah punya rencana yang lebih hebat. Apa kata Allah? Ya Musa, utrukil bahra rahwan, tinggalkan lautan itu sudah. Tinggalkan saja. Kenapa? Karena setelah kamu pergi akan ada kaum yang tenggelam di sana. Subhanallah. Kalau Musa cuman punya keinginan dia selamat, Fir'aun tidak bisa mengejar. Itu keinginan Musa. Tapi Allah lebih hebat rencananya, tidak hanya Musa dan pasukannya yang selamat, tapi Fir'aun dan pasukannya Allah binasakan. Mana lebih hebat? Rencana Musa atau skenario Allah? Skenario Allah lebih hebat. Makanya Bapak Ibu, pelajarannya, kalau kita punya rencana, mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, jangan kecewa, jangan gelisah, bersedih, karena dipastikan rencana Allah jauh lebih hebat daripada rencana kita. Nah, itu belajar dari kisah Musa alaihissalam.
Kenapa tongkatnya bisa menyelamatkan? Bukan tongkatnya, tapi keyakinannya kepada Allah. Kan Fir'aun waktu lari mengejar, Pak, logikanya kalau ingin selamat sembunyinya larinya ke hutan. Iya kan? Kalau ingin selamat larinya ke gunung, bukan ke lautan. Kenapa? Karena tidak ada kapal di sana. Tapi kenapa Allah arahkan ke sana? Itulah pertolongan Allah itu di luar nalar. Bahkan kaumnya Musa sudah protes. Ini gara-gara kamu ini, saya ikut kamu ya Musa, ketangkap ini kita. Mau kemana ini? Inna lamudrakun, kata Bani Israel. Pasti tertangkap ini, nyesal ikut kamu saya. Tapi Musa tetap dengan keyakinannya. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin, enggak. Tuhanku bersamaku dan akan terus memberi petunjuk jalan untukku. Itu keyakinan namanya. Kalau Rasulullah la tahzan innallaha ma'ana. Itu sama, Pak. Jadi orang kalau sudah yakin Allah membersamainya, jangan takut tidak mendapat solusi dari permasalahan kehidupannya. Maka ketika dipukulkan tongkatnya atas perintah Allah, jadilah solusi dalam perjalanan Musa dan pasukannya. Jadi yang hebat Allah, bukan tongkatnya. Yang hebat juga Musa dengan keyakinannya. Ini kalau sekarang Bapak Ibu beli tongkat Musa di Shopee, belum tentu bisa belah Kalimalang aja, nggak bisa itu. Maka ini pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 kisah kaum yang Allah binasakan. Ditutup di ayat 14, inna rabbaka labil mirsad, sungguh Tuhanmu benar-benar Maha mengawasi. Artinya apa? Allah tahu, Pak, kejahatan, keburukan yang kita lakukan di dunia ini, walaupun jauh dari CCTV, jauh dari manusia yang tahu apa yang kita lakukan, tapi ingat, Allah Maha mengawasi. Bahkan Allah itu pengetahuannya alimun khabir, Maha tahu dan sangat teliti. Ya, makanya tanamkan sifat muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah, supaya ketika ingin maksiat kepada Allah kita berpikir dua kali, karena selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah di dunia selamat, akhirat tidak akan selamat kecuali kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan pelajaran dari 3 kaum ini kita bisa jadikan tuntunan dalam kehidupan kita, sehingga Al-Quran ini fungsional, tidak hanya seremonial. Saya kira ini karena keterbatasan waktu. Jazakumullah khair ala husni istima'ikum, lakum minal buat doa, wallahu yubariku fikum. Alhamdulillah jazakallahu Ustaz atas pembelajaran yang disampaikan. Karena di sesi tanya jawab dibuka 2 pertanyaan bagi para jamaah, dipersilakan yang ingin bertanya. Akhwat mungkin ada yang ingin bertanya. Mungkin dari saya Ustaz. Ya. Perihal dari kisah-kisah kaum-kaum tersebut, kenapa di dalam Al-Quran sendiri paling banyak kisah kaum Bani Israel dibandingkan kaum-kaum tersebut, kaum-kaum lainnya gitu. Ya, sekian Ustaz. Ya, bismillah. Ini contoh bahwa Nabi Musa itu nabi yang sangat panjang perjalanan dakwahnya dalam mengurus umatnya. Makanya paling banyak Bani Israel. Bahkan bukan hanya Nabi Musa mungkin. Karena memang semua nabi itu sebelum dari Quraisy, sebelum Rasulullah SAW, semuanya dari Bani Israel. Ya, semua dari Bani Israel. Makanya ujung-ujungnya orang-orang Bani Israel itu membunuh para nabinya sendiri. Minta nabi seorang raja, dikirim Daud, tapi tidak juga beriman. Lalu minta lagi nabi, tidak hanya raja, tapi sekaligus nabi, dikirim Sulaiman, tapi tidak juga beriman. Maka Sulaiman berdoa, jangan ada lagi raja setelah aku ya Rabb. Maka setelah itu tidak ada lagi nabi dan raja, hanya nabi saja. Bahkan Rasulullah ditawarkan oleh Allah, mau nggak ini gunung jadi emas, apa semua milikmu ya Rasul. Kata Rasulullah, aku tidak ingin menjadi nabi dan raja, aku hanya ingin menjadi nabi dan hamba. Nah, kemudian kenapa Bani Israel itu paling banyak kisahnya? Karena memang Bani Israel terkenal pembangkangannya luar biasa itu. Berkali-kali dikirim nabi, minta ini maksiat, minta ini durhaka. Makanya kisahnya paling banyak. Dan Nabi Musa alaihissalam memang nabinya yang dikatakan terkenal, nabinya Bani Israel di zaman raja yang disebut zalim, durhaka, bahkan ngaku Tuhan. Makanya kisahnya sangat panjang, dan ini sekaligus isyarat juga bahwa kita bisa untuk mengambil pelajaran dari kisah-kisahnya Musa alaihissalam bersama Bani Israel. Ya, artinya nanti kalau ada orang yang karakternya seperti Bani Israel,
ngeyel, nah itu sama dengan hukumannya dengan Bani Israel. Bahkan terkenal Pak, nanti ketika dikatakan ada dua kaum yang ngeyel tuh, kaumnya Musa, Bani Israel, kemudian kaumnya Nuh alaihissalam. Dan nanti kita menjadi saksi di akhirat. Ya, kita jadi saksi, makanya umat Rasulullah adalah umatan wasato, tengah-tengah. Karena nanti kaumnya Nuh itu dia ngeyel sampai ketika sudah di akhirat masih ngeyel. Saya nggak kenal itu kalau Nuh itu nabi. Subhanallah. Bahkan Nabi Musa juga kaumnya terkenal ngeyel. Nah, jadi ini kenapa Allah simpan banyak kisah tentang Nabi Musa, karena memang sesuai dengan perjalanan dakwahnya mengurus Bani Israel. Ya, saya kira itu. Syukran. Wallahualam.